Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ketemu lagi di channel YouTube saya yaitu Lili Susanti. Pada video kali ini saya akan mencoba mengerjakan terkait mengentry jurnal pada soal uji kompetensi kalian yaitu P1. Di mana di dalam P1 ini lembar kerja yang akan saya siapkan adalah terkait dengan mengentry jurnal. Ini adalah soalnya UD abadi, di mana lembar kerja yang saya siapkan adalah ada purchase journal, ada sales journal, ada general journal, ada cash receipt journal, ada cash payment journal, lalu ada namanya petty cash, kemudian ada inventory card ya, lalu ada subsidiary ledger untuk account receivable yaitu buku besar pembantu piutang, dan ada juga buku besar pembantu hutang. Ya, ini disesuaikan dengan soal. Lalu ada list terkait dengan list account receivable, ada payable, dan inventory. Ini yang akan kita kerjakan pada video kali ini. Kita mulai membahas terkait dokumen yang pertama. Sebelum membahas, kita mulai dari membaca soal. Kita pastikan kita membaca terkait ketentuan umumnya, pembeliannya. Di sini ada PPN-nya 11%. Lalu ada pengeluaran kasnya pastinya harus diketahui. Di sini menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Artinya setiap ada pengeluaran kas kecil harus langsung kita catat di jurnal kas kecil. Karena menggunakan sistem dana tidak tetap. Lalu berikutnya kita baca lagi soalnya. Pastinya terkait persediaan kita harus mengetahui metode yang digunakan. Pada P1 ini menggunakan metode average atau rata-rata bergerak. Ini adalah daftar akun yang digunakan. Lalu ini ada neraca saldo awal. Nah, untuk neraca saldo awal ini kita pindahkan ke sini untuk membantu kita nanti kalau mengerjakan buku besar, terus merekap jurnal, kita membutuhkan nomor akun, bisa di daftar akun maupun di neraca saldo untuk melihat nomor akunnya. Lalu berikutnya kita lihat daftar customer nih. Nah, data customernya kita pindahkan ke buku besar pembantu piutang untuk saldo awalnya. Ini dia piutangnya. Berarti kita lihat yang subsidiary ledger account receivable. Berarti di sini kita buat tanggal 1 balance yaitu ya saldo. Seperti ini. Kalau untuk refnya kita centang saja ya, langsung di posisi saldo. Berarti untuk toko pojok saldonya 99.900.000 seperti ini disalin ya. Ini untuk saldo awal. Lanjut ke toko Steven. Nah, ini dia. Tinggal di copy paste tanggalnya. Saldonya di debit karena piutang 88.800.000. Jika nanti ada kekurangan saat saya mengerjakan atau ada kesalahan saat saya mencoba mengerjakan, boleh ditulis di kolom komentar. Terkadang saat mengerjakan seperti ini ada yang terlewatkan. Oke, kita lanjut. Toko Elita. Kita buat tanggal 1, balance artinya saldo ya. Saldonya adalah 99.900.000. Oke, udah. Jadi kalau kita membaca soal, kita lihat dari atas, daftar saldo piutang udah. Sekarang daftar saldo utang, berarti ke buku besar pembantu hutang. Ya, yang account payable. Kita mulai juga sama tanggal 1, balance, ya, seperti ini saldo. Ya, jangan ragu untuk mengerjakan, itu adalah saldo. Lalu ada centangnya. Nah, kalau hutang dagang saldonya ada di kredit. Ya, jangan sampai salah, saldonya ada di kredit. Dimulai dari PT Gunung Kawi ada 88.800.000. Ya, lanjut ke berikutnya.
Bromo Asri, saldo ya, posisi saldo 99.900.000. Lanjut ke PT Jaya Putra. Kita buat saldo. Karena ini membicarakan terkait saldonya 99.900.000. Jadi kalau membaca langsung disalin. Lanjut berikutnya ketemu terkait persediaan. Nah, persediaan ada saldonya, perlu pindahkan ke kartu persediaan inventory card. Tanggal 1 keterangannya adalah saldo atau balance. Letaknya di saldo. Pertama adalah kulkas Panasonic dengan kode P1125C. Ya, sama. Nah, ini metodenya adalah average, kita ganti di kartunya, kita ganti menjadi average, rata-rata. Ya. Oke, seperti ini. Saldonya adalah kulkas 70, harganya 4.500.000. Oke, kita pastikan karena kita menggunakan Excel. Tapi kalau manual, salin saja ya. Ini dia. Oke, cocok. Kita lanjut ke bawahnya. Yang kedua, kulkas Toshiba saldonya ada 3.500.000. Oke. Oke ya, sudah sama. Kita lanjut. Nah, baru kita mulai untuk dokumen yang pertama seperti itu. Jadi, kalau membaca soal dilihat ketentuan umum, pindahkan saldo piutang, hutang, dan persediaan. Sekarang kita mulai dokumen transaksi nomor 1. Di mana ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2022. Ini nama dari supplier kita, PT Gunung Kawi. Kita adalah UD Abadi. Berarti ini terjadi pembelian. Totalnya adalah 159.175.000. Nah, dari transaksi ini akan dicatat di jurnal pembelian atau purchase journal. Jadi kalau kita melihat nama perusahaan kita ada di bagian kepadanya, artinya kan pembelian. Jadi tinggal disalin saja di purchase journal. Pertama adalah tanggalnya, tanggal 2. Kemudian nomornya kita ambil yang ini, nomor fakturnya di sini ya. Keterangannya adalah nama dari suppliernya PT Gunung Kawi. Nah, seperti ini. Ya, ini contohnya. Oke. Kemudian refnya dikosongin, lanjut ke sebelahnya. Maaf, sebentar. Kita kembali ke home. Oke, kita lanjut lagi. Inventory, kalau jurnal pembelian itu tinggal nyalin aja. Inventory-nya ambil yang ini. 142.500.000. Tinggal nyalin aja. Seperti ini. PPN-nya ada di sini. Tinggal salin aja. Kalau dari soal itu tinggal salin aja. Flat pad-nya ada nih 1 juta. Tinggal salin aja. Nah, totalnya dari sini. Tinggal nyalin saja. Jadi ini sebetulnya tinggal nyalin aja. Jadi tinggal kalau mau dijumlahkan di debit 159.175. Nah, sama. Nah, karena di sini kita ngomongin merchandise inventory, berarti persediaan ini harus kita pindahkan ke dalam inventory card. Dimulai dari kulkas Panasonic tanggal 2. Ya. Ini nomornya bisa dilihat dari sini, tinggal nyalin aja. Ini pindah ke inventory. Nah, ini boleh juga namanya ini tinggal dipindahkan aja nama suppliernya ya, tinggal dipindahin di sini aja atau bikin pembelian. Kalau beli berarti in. Berapa? 20. Harganya yang ini 4.500.000. Sebenarnya tinggal nyalin aja karena pakai Excel biar meyakinkan lagi soalnya tuh sama ya. Oke, sebentar saya kasih titik.
Cocok? Nah, oke, kita akan pindahkan. Karena metode kita tadi rata-rata, berarti saldo ditambah saldo, ya, unit, saldo unit, ya, ini. Ini untuk melihatnya, nih, seperti ini. Biasanya suka ini total ditambah dengan total yang dibeli, ya, seperti ini, ditotalkan dulu, ya, seperti ini. Lalu karena metodenya rata-rata, berarti harganya berubah karena terjadi pembelian. Total keseluruhan dibagi dengan unit, total unit. Nah, ini dia. Tapi karena harganya sama ya pasti total harganya masih tetap seperti itu. Oke, lanjut ke berikutnya tanggal 2 tapi di kulkas Toshiba. Seperti ini ya. Ini adalah 15, harganya adalah 3.500.000. Oke, tinggal kita kalikan. Sebenarnya tanpa kali juga harusnya yakin ya ini sama. Karena ini kan soal, kita ujian tinggal menyalin aja. Oke, ditambahkan. Karena memang harganya sama. Sebelumnya kalau dibagi ya pastinya harganya sama ya. Ini masih sama, 3.500.000. Nah, seperti ini. Ini purchase journal ya. Berarti kalau ketemu ini harus dipindahkan ke persediaan. Nih, pindahkan ke persediaan. Terus mana lagi nih? Payable juga wajib dipindahkan. Kita kasih warna biar ingat. Nih, account payable itu pindahkannya ke buku besar pembantu hutang di sini. Tanggal 2 kita buat keterangan pembelian. Berarti ini adalah kita buat keterangan PJ strip 1 karena purchase journal maksudnya. Sebelah debit atau kredit? Kredit. Kenapa di kredit? Karena ini account payable posisinya kredit. Tinggal seperti ini. Berarti saldo kredit tambah kredit. Ini adalah langkah untuk mengerjakan dokumen 1, disalin di purchase journal. Lalu kemudian dari purchase journal kita pindahkan inventory ke inventory card keduanya. Lalu begitu juga dengan account payable pindahkan ke buku besar pembantu hutang. Itu adalah rangkaian dari mengerjakan faktur pembelian ya, pembelian secara kredit. Lanjut ke dokumen 2. Dokumen 2 ini adalah voucher kas kecil, di mana kita ketahui bahwa kas kecil kita menggunakan metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Jadi harus kita catat. Tanggal 4 itu voucher kas kecil 700.000 membeli perlengkapan. Voucher kas kecil ini kita catat di Petikes. Nah, ini kolomnya ya. Kita buat tanggalnya tanggal 4. Evident numbernya diisi ya. Ini nomornya V12 strip 1. Salin aja di sini. Ini keterangannya boleh ambil ini. Membeli perlengkapan kantor. Namanya keterangan, deskripsi itu boleh. Akun yang kita gunakan itu makanya saya menggunakan neraca saldo awal untuk memudahkan saya nih. Seperti ini milihnya. Nah, biar memudahkan saja ada seperti ini. Apalagi pakai Excel. Ya. Store supplies ya akunnya. Oke, menggunakan akun store supplies. Nilainya adalah 700.000. Ini adalah jurnal terkait menggunakan dokumen 2. Voucher kas kecil pada soal UD abadi. Kita lanjut lagi untuk dokumen nomor 3. Dokumen nomor 3 ini terkait dengan pembelian secara kredit. Di mana dilihatnya? Karena dilihat di sini adalah PT Bromo itu adalah nama dari supplier kita. Pembelian kredit ini terjadi pada tanggal 5 Desember 2022 di mana UD Abadi membeli barang kepada PT Bromo Asri sebanyak 202.575.000. Berikut ini adalah jurnal yang akan kita buat sama di video awal tadi terkait dokumen nomor 1 yaitu purchase journal. Kita karena pembelian secara kredit maka kita ke purchase journal. Pertama adalah tanggal, di sini tanggalnya adalah tanggal 5 ya, seperti ini. Oke, lalu kita buat nomornya berapa? Ini dia.
Oke, lanjut. Nama dari supplier PT Bromo Asri, tinggal dicatat aja di deskripsi. Inventorinya diambil dari total harga ini 182.500.000. Tinggal salin saja di sini. Ya, jangan ragu untuk menyalinnya. Maaf, besaran. Nah, ini dia. PPN income, ya karena pembelian PPN income, PPN-nya ini tinggal salin saja. Nah, ini dia. Tapi kalau mau dilihat ini kali 11%. Itu sama ya. Oke, lanjut. Apakah ada beban angkut? Tidak ada. Lanjut, totalnya adalah yang paling belakang ini. Ya. Oke, kalau udah langsung seperti ini. Jika kita total di sini sama 202.575.000. Karena kita sudah tandai merchandise inventory wajib dipindahkan ke inventory card tanggal 5. Oke, namanya adalah PT Bromo Asri atau pembelian. Masuk di in, kulkas Panasonic 25, harganya 4.500.000. Ini dia 112.500.000. Oke, lanjut berarti 90 ditambah dengan 25. Harganya masih tetap yaitu 4.500.000. Oke. Lanjut di berikutnya. Yang kulkas Toshiba. Bertambah 20. Harga 3.500.000. Sama ya. Oke, lanjut kita dengan ini. Oke, masih sama. Ya, 65 didapat 45 tambah 20. Karena harganya masih sama, harga saldo akhir dengan yang dibeli, maka rata-ratanya masih sama. Oke, ini tetap sama, ditambahkan ya. Kalau udah, maka lanjut ke sini, account payable. Angka ini harus dipindahkan ke buku besar pembantu hutang sesuai dengan namanya PT Bromo Asri tanggal 5. Pembelian. Oke. Purchase journal. Oke, kredit ya. Angkanya tinggal diambil aja. Lalu saldo kredit, ketemu kredit kita tambahin. Nah, ini dia jumlahnya. Kalau udah, berarti terkait dokumen nomor 3 sudah selesai. Dicatat di purchase journal, merchandise-nya dipindahkan ke kartu persediaan, account payable pindah ke kartu hutang. Lanjut dokumen nomor 4. Di mana dokumen nomor 4 ini transaksi yaitu pembelian secara kredit lagi. Kenapa? Karena UD Abadi itu adalah nama perusahaan kita. Di atasnya ini adalah PT Jaya Putra. Ini adalah nama dari supplier kita. Ini adalah pembelian secara kredit. Terminnya adalah N30. Ini terjadi pada tanggal 8 Desember dengan total pembelian secara kredit adalah 115.025.000. Oke, kita catat ya, masih di purchase journal seperti dokumen nomor 3. Langkahnya sama, tanggalnya dibuat, lalu invoice number atau fakturnya ditulis. Nama deskripsinya adalah nama dari supplier kita. Salin aja, bisa copy paste. Merchandise inventory diambil dari sini, tinggal salin saja. Lalu PPN-nya ini pindahkan saja. Jadi sebetulnya tidak perlu kita jumlah-jumlahkan lagi. Adakah flat paid-nya? Ada. Ini dia 1250 ya, 1.250.000. Totalnya adalah ini. Oke. Oke ya, kita jumlahkan nih kalau sama. Sekarang inventory pindah ke inventory card tanggal 8.
Oke, namanya adalah PT Jaya Putra. Kulkas Panasonic 15 ya, tinggal salin aja. Harga 4.500.000. Harganya masih tetap tidak ada perubahan. Ini dia ya. Nih, oke. Berarti 115 ditambah yang dibeli. Harganya pastinya masih tetap. Ya, ini total saldo itu berarti harga total sebelumnya yang ini ditambah dengan yang baru. Oke ya. Oke, lanjut kita ke kulkas satunya lagi, kulkas Toshiba. Kuantitinya 10, harganya masih tetap. Ya, ini 35 juta masih. Berarti kita tambahkan 75. Harganya masih ya 3.500.000. Kenapa? Karena tidak ada perubahan. Oke, ditambahkan saja. Sudah selesai untuk merchandise inventory. Lanjut, yang dipindahkan adalah account payable-nya. Dipindahkan ya. Account payable-nya ke supplier-nya. PT Jaya Putra. Kita cari ini dia. PT Jaya Putra. Tanggal 8. Pembelian. Purchase ya. Sebelah kredit. Tinggal nyalin aja. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Untuk dokumen nomor 4 sudah selesai. Dicatat di purchase journal. Tinggal salin seperti dari soal. Inventory-nya dari total harga, PPN-nya dari PPN, freight pad-nya freight pad, ini tinggal nyalin. Account payable dari total jumlah. Oke ya. Kalau udah lanjut ke dokumen nomor 5. Di mana dokumen nomor 5 ini merupakan nota kredit. Nota kredit ini adalah retur pembelian. Retur pembelian atas barang yang dibeli pada tanggal 8 Desember. Berarti yang ini. Yang nomor 324 ini depannya ada F-nya. Berarti ini F. Oke. Lalu kita lanjut. Berarti ini retur. Kalau retur itu nyatetnya di jurnal umum atau general journal. Ya, di sini ya kita catatnya ya. Tanggal returnya adalah tanggal 10. Nomornya yang ini NK1. Oke. Kita catat di jurnal umum. Kalau misalnya bikin jurnal retur pembelian, kalau misal, ini misal ya, bikin returnya saya bingung atau saya lupa apa jurnalnya. Tenang, jangan khawatir. Namanya retur. Berarti cara mengingatnya, ingat saja saat kita bikin jurnal pembelian kan seperti ini ya. Debitnya merchandise, PPN, ada freight paid. Nah, tergantung di sini di retur nggak. Yang di retur cuma total merchandise sama PPN-nya. Berarti merchandise, PPN. Kalau beli itu kan debit merchandise sama PPN. Kreditnya account payable. Kalau retur menggunakan metode perpetual itu dibalik jurnalnya. Berarti yang debit jadi kredit, kredit jadi debit. Begitu cara mengingatnya. Nggak perlu diingat, cuma dilihat aja. Oh, ternyata ini account payable, kredit jadi debit. Oh, berarti cari account payable, tinggal salin aja account payable. Seperti ini. Nomor akunnya disalin sekalian. Biar nanti nggak lupa. Untuk merekapnya. Angkanya dari mana? Angkanya dari total yang ini. 12.765. Tinggal nyalin seperti ini. Lalu, apalagi? Dilihat di sini. Oh, ini ada merchandise dan PPN income. Berarti ada merchandise. Tadinya debit kan merchandise karena beli
barangnya bertambah kan. Kalau dibalikin berarti barangnya berkurang di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Nilainya dari sini. Tinggal nyalin aja 11.500.000. Lalu ada PPN. PPN income. Nomor akunnya. Nih. Totalnya adalah yang ini. Oke ya, udah disalin. Kalau udah, karena kita ngomongin account payable, merchandise, berarti harus dipindahkan ke, betul, ke kartu hutang. Ini dia, tanggal 10. Retur keterangannya. Debit kan? Nih, account payable-nya debit. Nah, tinggal seperti ini. Berarti dikurangi. Udah sekarang merchandise inventory-nya lagi dipindahkan juga ke persediaan. Dari Toshiba. Berarti tanggal 10. NK1. Retur. Berarti saya posisikan out. Untuk kulkas Panasonic 1. Harganya 4.500.000. Oke, berarti saldonya 130 dikurangi 1. Harganya masih tetap karena tidak ada perubahan. Ini dikurangin dengan ini, dikurangin loh ya. Dikurangin karena jumlah keseluruhan dikurangin yang diretur. Oke, sekarang kita ke kulkas Toshiba. Berapa yang diretur? 2. 2 harga 3.500.000 yaitu 7 juta. Berarti saldo dikurangin dengan yang diretur. Oke. Kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama aja. Oke, udah. Jadi untuk retur cukup melihat jurnal pembeliannya, lalu dibalik saja kalau lupa. Jadi pegang aja jurnal pembelian, terus kalau merchandise debit, kalau di retur berarti kredit. PPN debit jadi kredit. Begitu juga account payable kredit jadi debit. Itu untuk retur penjualan dengan metode perpetual. Account payable pindahin buku besar pembantu utang dan merchandise kartu persediaan. Kita lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 6. Dokumen nomor 6 ini adalah merupakan faktur penjualan, di mana ini adalah penjualan secara kredit. Dilihat dari UD Abadi, ini adalah nama perusahaan kita, menjual kepada customernya yaitu toko pojok, di mana ini transaksi terjadi pada tanggal 11 Desember 2022. Total penjualan secara kreditnya adalah 170.775.000. Oke, kita akan mulai mencatat. Karena ini adalah penjualan, maka kita akan mencatat di dalam jurnal penjualan atau sales journal. Kita mulai. Tanggalnya dulu kita isi. Tanggalnya adalah tanggal 11. Nomornya ini invoice-nya, nomor fakturnya tinggal dipindahin aja. Salin. Ntar saya kecilkan kolomnya ini. Oke. Namanya adalah toko pojok. Ini nama dari customernya yang ditulis ya. Oke, lalu account receivable-nya diambil dari total ini bawah. Nyalin aja dulu. Salesnya dari total harga. Ini disalin ya di dalam sales journal. Salin saja.
Lalu berikutnya PPN-nya, karena penjualan itu adalah PPN outcome. Oke, apakah ada freight paid? Iya, ada. Freight collected maksudnya. Kalau penjualan freight collected ya, kalau pembelian freight paid. Oke. Oke, seperti ini. Ini jurnalnya. Karena kita ngomongin penjualan, maka yang bagian account receivable, sales, PPN outcome, dan freight collected itu diambil dari sini. Salin saja, tapi ada lanjutannya karena menggunakan perpetual. Tambah COGS dan merchandise tanggal 11. Ini adalah jurnal untuk mengurangi nilai barang yang ada di gudang. Debitnya adalah COGS, cost of goods sold, ya. Kreditnya merchandise inventory karena barang yang ada di gudang itu berkurang. Merchandise inventory. Nilainya dari mana? Dari kartu persediaan. Oke, kita akan catat di kartu persediaan. Sini dia. Bukan dari faktur ya, dari kartu persediaan. Kita buat nomornya. Berarti kita masukin namanya toko pojok. Atau buat penjualan. Oke, berarti out ya. Kulkas Panasonic-nya berkurang 15. Harganya diambil dari sini. Nah, seperti itu. Oke. Berarti saldo dikurangin dengan yang dijual. Oke, ini berarti saldo dikurangin. Harganya tetap. Oke, lanjut bawahnya. Bentar, kita lanjut bawahnya. Yang dijual adalah 10. Oke. 10 harganya dari sini ya. Saldonya berarti 73 dikurangi 10 tinggal 63. Hati-hati ya. Kalau out itu dikurangin. Oke. Dari jumlah tadi kita jumlahkan 35 juta ditambah 67.500. Itu untuk nilai COGS dan merchandise. Jadi kita tambahkan 67.500 ditambah 35 juta. Ini adalah nilai dari COGS-nya. Oke. Lalu jangan lupa ini account receivable-nya kita kasih tanda. Nggak boleh kasih warna. Ini account receivable harus dipindahkan ke buku besar pembantu piutang sesuai dengan nama customer-nya. Jadi ini tanggal 11 penjualan, sales journal, debit ya. Kenapa debit? Account receivable-nya di debit. Ini kan debit. Oke, saldo debit ketemu debit ditambahkan. Nah, ini dia. Jadi untuk dokumen 6, ya ini masih dokumen 6, sales journal, salin ini. Dan account receivable pindah ke buku besar pembantu piutang. COGS diambil dari kartu persediaan. Oke, kita lanjut dokumen nomor 7. Dokumen nomor 7 ini masih merupakan penjualan, di mana ini merupakan penjualan secara kredit dari UD Abadi kepada toko Seven, di mana total penjualannya adalah 304.725.000. Jadi kita masih di posisi sales journal, kita catat tanggalnya tanggal 12 ya, masih lanjutannya. Nomor 2, ini namanya adalah toko Seven. Ya, tinggal disalin saja di sini deskripsi. Total account receivable-nya ambil dari total jumlah ya, dari bawah ini tinggal salin aja. Sales-nya tinggal diambil dari total harga ya, total barangnya ini yang dari faktur. PPN-nya ambil dari faktur. Oke.
Dan flat collected jika ada, nih tinggal disalin aja. Oke. Kalau di jumlah ini adalah nilainya sama. Karena ini adalah account receivable, dipindahkan dulu biar nanti nggak lupa. Ke toko 7, tanggal 12, penjualan. Debit. Ini dia. Kita jumlahkan, tambahkan. Oke, lanjut. Setelah buat sales journal ini, sales journalnya masih kurang akunnya. Sama kayak di video ini yang bagian dokumen 6 ya. Yaitu COGS dan merchandise. Tanggal 12. Nomor 2. F12-2. Oke, berarti ini sama. Tinggal kita copy paste saja. Oke, lanjut. Angkanya yang beda. Dari mana angkanya? Kita hitung dari betul kartu persediaan. Inventory card-nya. Kita buat tanggal 12. Nomor F12-2. Toko 7. Bagian out, kulkas Panasonic 25. Harganya bukan dari sini loh ya, tapi dari kartu persediaan dari sini nih harganya. Ya. Kalau udah lanjut, berarti dikurangin 114 kurangi 25. Begitu juga harganya 513 kurangin bagian out ini. 112 tinggal 400. Oke, kita lanjut. Kulkas Panasonic-nya berkurang 20. Yang ini hati-hati. Jangan sampai salah jumlah. Harganya masih sama. 3.500.000 diambil dari sini ya, dari ini. Oke, 63 kurangi 20 tinggal 43. 120.500.000 kurangi 70 tinggal 150.500.000. Jadi dari total out kedua-duanya dijumlahkan, dimasukin ke COGS seperti ini. Tinggal ditambahkan. Oke, 182.500.000. Oke, kita kasih titik. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya, dokumen 8. Kalau dokumen 8 ini terkait dengan voucher kas kecil, di mana tadi kita menggunakan metode dana tidak tetap, maka voucher kas kecil kita catat ya di dalam jurnal kas kecil atau petty cash tanggal 14, nomor 2, V12-2, masih terkait pembelian perlengkapan kantor, berarti ke store supplies. Akunnya masih sama ya, store supplies. Angkanya adalah 600.000. Nah, seperti ini. Debitnya adalah store supplies, kreditnya adalah petty cash. Ini adalah menggunakan metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Oke, lanjut ya ke dokumen 9. Dokumen 9 ini terkait dengan bukti pengeluaran kas, di mana pada tanggal 14 Desember 2022, UD Abadi membayar listrik dan air bulan November. Ini bulan November ini ya. Ini yang perlu digarisbawahi, November. Sebesar 2.500.000. Nah, karena ini bukti pengeluaran kas, maka dicatatnya di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita catat tanggalnya tanggal 14. Nomornya kita ambil yang ini BKK 12-1.
Ya. Deskripsinya kita buat pembayaran listrik dan air. Boleh. Nih. Bulan Nov. Air Nov aja kita buat. Nov 2022. Berarti menggunakan akun, ya karena listrik air bulan lalu ya kita menggunakan akun expand payable. Ini untuk ya kita masukin ke expand payable karena sudah dicatat di bulan sebelumnya. Expand payable sebesar 2.500.000. Nah, karena pengeluaran kas, cash in bank-nya berkurang. Ini dia, ini adalah jurnal terkait dokumen nomor 9. Dicatat di jurnal pengeluaran kas, cash payment journal, debitnya adalah expend payable dan kreditnya adalah cash in bank. Ini ya, ini adalah jurnalnya. Lanjut, dokumen 10, kita lanjut lagi. Dokumen 10 ini adalah terkait penjualan secara kredit. Karena di sini adalah UD Abadi menjual kepada Toko Raya. Toko Raya itu adalah nama dari, betul, nama dari customer UD Abadi. Di penjualan kredit dengan termin N30. Terjadi pada tanggal 15 Desember menjual sebesar 134.200.000. Dicatat di sales journal. Tanggal 15, lalu nomor 3, ini dia. Namanya adalah Toko Raya. Account receivable-nya diambil dari bawah ini, angka ini, jumlah total, tinggal salin aja. Sales-nya ini 120 juta, salin di bagian sales. PPN-nya tinggal nyalin dari PPN. Oke. Freight collected kalau ada. Nah, kalau nggak ada gimana di skip? Kalau ada disalin. Oke. Nah, seperti ini. Kalau di total sama. Jadi, tinggal nyalin aja. Account receivable pindah ke buku besar pembantu piutang ya. Oke. Tanggal 15. Penjualan. Debitnya ini dia. Saldonya ditambahkan, jangan lupa tambah. Nah, karena sales journal harus ada COGS dan merchandise. Belum ada, tinggal buat di bawah sini. Tanggal 15. Jadi setiap penjualan wajib ada COGS dan merchandise. Karena kita menggunakan metode perpetual. Ya, dengan metode rata-rata. Jadi harus ada merchandise inventory. Ini dia. Tinggal disalin saja. Angkanya dari mana? Betul, dari kartu persediaan. Dibuat dulu dong kartu persediaannya. Tanggal 15, nomor F12 Toko Raya. Outnya yang kulkas Panasonic yang ambil ini 10, ya masing-masing 10. Harganya dari saldo ya. Jumlah saldo, harga saldo ya. Oke. Lalu kita kurangin. 89 kurangi 10 tinggal 79. Ke inventory berikutnya. Juga sama, nilainya 10. Oke. Ini saldonya pastinya 43 kurangi 10 tinggal 33. Ini nilainya 10 ya kuantitinya. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. 35 juta ditambah dengan 45 juta. Nilainya adalah 80 juta. Oke. Lanjut, dokumen nomor 11. Dokumen nomor 11 ini yaitu terkait dengan, betul, masih terkait dengan penjualan.
secara kredit. Tanggalnya 17 Desember, di mana UDU Abadi menjual kepada customernya toko Elita. Total penjualan adalah 201.800.000. Oke, kita salin ya di sales journal. Masih sama kayak tadi loh ya. Tidak ada perubahan, yang ada hanya perubahan terkait dengan nama customernya. Tanggal 17, ini nomor 4. Toko Elita. Jumlah account receivable-nya diambil dari bawah ini. 201.800.000, salin aja. Salesnya 180 juta. PPN-nya 19.800.000. Rate collected jika ada 2 juta. Oke, kalau udah lanjut, ini account receivable-nya pindah dulu ke pembantu piutang. Tanggal 17. Langkahnya kayak tadi ya, sama ya. Tinggal mindahin, saldonya tinggal dijumlahin. Oke, sekarang inventory card-nya kita buat tanggal 17. Oke, nomor 4. Hitung dulu di kartu persediaan. Oke, tanggal 17. Toko Elita. Toko Elita. Yang dijual adalah 15. Harganya masih ngikutin kartu ya, harganya ngikutin kartu. Nah, seperti ini. Lanjut, ternyata barang yang kedua juga sama 15, jadi tinggal copy paste saja. Salin aja 15, harganya ngikutin harga saldo. 33 kurangi 15, tinggal 18. Oke, kita jumlahkan lagi inventory card-nya. Ini ya. Ini 52.500.000 tambah 67.500.000. 120 juta. Oke, tinggal kasih titik saja. Oke, sudah selesai untuk dokumen nomor 11, yaitu di sales journal, dan jangan lupa COGS dan merchandise di jurnal umum. Oke, lanjut ya, dokumen nomor 12. Dokumen nomor 12 ini merupakan nota kredit, yaitu ini adalah retur penjualan dari toko Elita. Berarti penjualan yang terakhir ini tanggal 17, ini di retur dari customer. Jadi kita menerima retur dari customer kita, yaitu toko Elita, sebesar 26.640.000, di mana toko Elita mengembalikan barang 2 unit kulkas Panasonic dan 2 unit kulkas Toshiba. Totalnya adalah 26.640.000. Dari total ini maka kita akan catat di jurnal umum atau general journal. Kalau lupa jurnalnya, lihat aja jurnal ini, tinggal dibalik aja. Jadi account receivable debit tinggal kreditkan, sales di kredit jadi debit menjadi sale return ya. PPN outcome-nya tinggal di debitkan seperti itu, sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kita catat. Dan juga ini, karena jurnal penjualan ada COGS dan merchandise, ini juga dibalik. Tadinya COGS debit jadi kredit, merchandise-nya kan kita jual kredit, karena di retur dibalikin berarti jadi debit begitu. Kita buat tanggalnya adalah tanggal 18. NK1. Berarti tadi debitnya adalah ini, lihat ini, sale return, kita cari sale return, ini dia. Oke. Ini nomor akunnya. Angkanya diambil dari sini ya. 24 juta, salin aja, tinggal nyalin.
Oke, kita kasih titik. Oke, lanjut. Ada PPN outcome. Karena PPN kalau dijual ada kredit, jadi kalau dibalikin jadi di debit. Nilainya ada di sini. 2.640.000. Tinggal nyalin aja ya. Lalu ada account receivable yang tadinya di debit dikreditkan. Rp26.640.000. Angkanya dari ini, sama kayak ini. Oke, lanjut ada akun berikutnya adalah merchandise tadinya kredit didebitkan, begitu dengan COGS tadinya debit dikreditkan. Oke. Kalau udah kita hitung di kartu persediaan. Dimulai dari kulkas Panasonic. Masing-masing diretur 2. 18 NK strip 1 retur. Ini retur penjualannya, kita buat retur penjualan. Berarti in ya, tadinya kan out jadi in 2. Harganya ngikutin ini. Berarti 64 ditambah 2 jadi betul, jadi 66. Oke. Saldonya berarti ditambahkan. Oke ya. 288 juta ditambah 9 juta. Oke, kita copy ke bawah. Sama-sama di retur. Betul, sama-sama di retur 2. 2. Harganya ngikutin yang ini, toko elit. Ya. 18 ditambah 2 berapa? Iya, 20 ya. 63 juta ditambah 7 juta 70. Sekarang yang bagian ini dijumlahkan. Untuk angka merchandise diambil dari sini. 7 juta ditambah dengan ya 9 juta. Oke. Sudah selesai. Tapi pencatatan kita ini belum selesai. Dari mana? Ini kan udah di kartu persediaan ya. Ini udah. Nah, ini dia merchandise inventory-nya belum lagi. Account receivable-nya, piutangnya dikurangi dulu di sini. Toko elit 18. Retur. Berarti di kredit. Ya. Ini dia account receivable-nya di kredit. Berarti dikurangin. Debit ketemu kredit dikurangin. Oke, sudah selesai untuk retur. Jadi retur itu dicatat di jurnal umum ya. Seperti ini jurnalnya. Oke, kalau udah dokumen nomor 13. Dokumen nomor 13 ini terkait dengan bukti penerimaan kas. Di mana ini merupakan bukti penerimaan kas UD Abadi menerima uang dari toko pojok pada tanggal 15 Desember 2022. Di mana ini adalah angsuran piutang dari toko pojok sebesar 190 juta. Kita catat, ini tanggal 15 ya. Berarti kalau terima uang, nyatetnya di cash receipt jurnal. Di sini nih nyatetnya. Oke. Kita tanggalnya 15. Oke ya. Lalu nomornya BKM 12-1. Berarti toko pojok. Oke. Lanjut. Cash in bank-nya 190 juta. Oke. Ini enggak. Bentar.
Langsung account receivable-nya. Ini kan ada account receivable yang ini ya. Harus ke betul buku besar pembantu piutang. Karena kita buat buku besar pembantu piutang. Kalau enggak berarti nggak perlu ke sini. Ini pelunasan. Ya. Bukan pelunasan nih, angsuran piutang. Nah, salah. Bukan pelunasan, angsuran. Berarti ngangsur. Angsuran piutang. Cash receipt journal. 190 juta. Boleh ngetik manual? Boleh. Kalau pakai Excel, pakai rumus aja. Tinggal di ini, pakai sama dengan seperti ini. Berarti saldo dikurangin dengan kredit. Nah, seperti ini aja. Itu adalah untuk toko pojok. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut ke dokumen berikutnya nomor 14. Masih terkait dengan pelunasan. Bukan pelunasan, angsuran. Di bukti penerimaan kas masih di cash receipt journal. Di mana pada soal ini terjadi pada tanggal 17 Desember. Oke, 17 Desember. Ini pelunasan dari angsuran piutang, maaf, bukan pelunasan, angsuran dari toko Seven. Oke. Toko Seven sebesar 350 juta. Kita buat cash in bank-nya 350 juta. Oke, kalau udah kita masukin ke betul buku besar pembantu piutang. Toko Seven. Ini dia. Tanggal 17, tanggalnya tuh 17. 350 juta. Pakai sama dengan aja. 350 juta. Ini. Oke. Berarti saldo dikurangin dengan angsuran piutang. Jadi piutangnya toko Seven tinggal 43.525.000. Lanjut ke dokumen 15. Masih terkait penerimaan kas untuk angsuran piutang dari toko Raya tanggal 20. Totalnya 190 juta ya. Cash receipt journal lagi tanggal 20. Oke, ini dia, tinggal kita pindahkan toko Raya. 190 juta merupakan angsuran piutang. Karena ada kalimat piutang ke buku besar, karena berkaitan dengan piutang, ya, semua yang ada kaitannya piutang ke buku besar pembantu piutang, ya, angsuran. Oke. 190 juta ini dia. Berarti tinggal dikurangin. Oke, sisa 21.900.000 dari toko Raya. Lanjut dokumen 16. Kalau dokumen 16 ini yaitu terkait dengan bukti penerimaan kas, masih berkaitan dengan penerimaan kas. Angsuran piutang lagi. Ini angsuran piutang dari toko Elita untuk tanggal 17 Desember ya. Ya, oke, kita lihat toko Elita. 17 Desember dia itu melakukan piutang 201.800.000, diretur 26.640.000 ya. Dan diangsur 175.160.000. Dicatat dulu di dalam cash receipt journal tanggal 20. Berarti nomor BKM 12-4. Toko Elita. Nilainya 175.160.000. Oke. Sekarang kita ke buku besar pembantu. Oke, kita tulis angsuran. Nilainya kita ambil dari cash receipt seperti ini. Tinggal kita kurangin. Oke,
Jadi ini sebetulnya bukan angsuran, tapi adalah pelunasan dari ini. Ini ya. Jadi penjualan tanggal 17 dikurangi retur itu piutangnya tinggal 175.160. Jadi ini sebetulnya angsur melunasi tanggal 17 Desember sebetulnya ya. Oke, jadi sekarang Toko Elita hutangnya kepada kita, kepada UD Abadi itu adalah tinggal 99.900.000 ya. Oke, lanjut dokumen 17. Sekarang kita membicarakan terkait bukti pengeluaran kas yang terjadi pada UD Abadi. Di mana ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2022. Di mana ini adalah pembayaran hutang gaji dan upah bulan November. Nah, ini adalah bulan November, masih seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan akun, ini dia, Spend Payable, ya, hutang beban. Tanggal 21, ini adalah BKK 12.002, ya, pembayaran utang gaji November. Oke, menggunakan akun Spend Payable. Nilainya adalah 5.900.000. Oke. Dah selesai ini jurnalnya untuk dokumen 17 seperti itu aja. Lanjut dokumen nomor 18. Di mana ini adalah bukti pengeluaran kas lagi. Ya masih di cash payment journal ya. Di mana UD Abadi membayar pokok pinjaman 150 juta dan bunga pinjaman 14 juta. Totalnya adalah 164 juta. Oke, kita catat ya di sini tanggal 22 BKK 12.3. Utang bank. Utang bank. Boleh juga pembayaran utang bank. Yang jelas ini bukan account payable ya, itu adalah kita taruh di order ya. Berarti kita menggunakan akun Bank BRI Loans. Dilihat di daftar akun atau di neraca saldo awal ya. 100 yang ini dia, bukan 164 ya, tapi 150. 150 juta. Yang 164 ini adalah cash in bank-nya. Karena di sini ada namanya bunga pinjaman menggunakan akun interest expense. Nilainya 14 juta. Oke. Kita kasih titik. Oke, ini kalau pagar-pagar kurang lebar aja kolomnya. Oke, udah ya. Ini 150 juta, nolnya kurang 1. Oke. Nanti tidak balance pasnya. Kalau kita bikin jurnal tidak balance, nanti endingnya tidak balance ya. Oke, dokumen 19. Di mana ini adalah angsuran hutang dagang dari PT Gunung Kawi. Ini bukti pengeluaran kas, masih di cash payment journal. Tanggalnya adalah 24. Ya, BKK 12.004. Oke. Langsung nama dari supplier membayar utang ya. Oke, 200 juta. Ini 200 juta. Oke. Lalu cash in bank. Ini adalah PT Gunung Kawi. Karena ada kaitannya hutang dagang ya. Kalau namanya hutang dagang itu harus betul
pembantu hutang ya. Tanggal 24. Angsuran. Cash payment journal. 200 juta. Ini dia. Yang account payable ini kan debit, taruhnya di debit. Nah, berarti saldo kredit ketemu debit dikurangin. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Dokumen 20. Ini dokumen terakhir pada soal kita kali ini. Untuk mengentry jurnal. Berarti masih di jurnal pengeluaran kas. Karena bukti pengeluaran kas bayar hutang dagang. Kita tulis tanggalnya 26. Ini BKK 12/5. PT Bromo Asri. Salin aja seperti ini ya. 234 juta. Oke. Oke, kalau udah, sekarang kita ke buku besar pembantu. Oke, tanggal 25. Debit ya posisinya. Cash payment. Berarti tinggal kita kurangin. Rumusnya berlaku. Saldo dikurangin dengan debit. Oke, karena udah selesai transaksi kita, maka kita harus merekap jurnal yang sudah kita buat. Kita rekap dulu piutangnya ya, nama piutangnya. Ini nama toko pojok. Saldonya kita tinggal pindahkan. Ini dia saldonya yang ini. Oke. Toko 7 juga tinggal pindahkan saldonya. Lanjut ke toko raya. Saldonya. Oke, lanjut ke toko berikutnya. Toko Elita. Saldonya, oke. Baru kita jumlahkan. Oke, udah ini untuk pembantu piutang. Sekarang hutangnya lagi. Kita mulai. PT Gunung Kawi. Saldonya diambil dari yang kolom saldo ya. Oke, lanjut. PT Bromo Asri. Saldonya. Oke, lanjut. Ada lagi. Jaya Putra. Lanjut saldonya. Kita jumlahkan. Pakai autosum. Oke, lanjut. Inventorinya. Kita pakai kulkas Panasonic. Saldonya, ya ini diminta saldonya aja. Ambil saldo akhir ini. Oke, lanjut. Kulkas berikutnya. Kulkas Toshiba. Saldonya. Oke, kita jumlahkan pakai autosum. Nah, nanti list account receivable balance ini sama dengan buku besar pembantu piutang. Kalau yang payable buku besar pembantu hutang dan list inventory ini nanti jumlahnya harus sama dengan kartu persediaan. Nanti kita lihat di buku pas sesi berikutnya buku besar. Sekarang kita rekap untuk jurnal. Kita kecilkan tampilannya, kita rekap dulu jurnal, kita jumlah dulu. Ya, kita jumlahin. Ini dijumlahkan semua. Ini dia tuh dijumlahkan. Lalu nomor akunnya kita buat merchandise inventory. Ini dia nomor akunnya. Lalu PPN income. PPN income. Lalu freight paid. Freight paid. Ini dia. Ada akun account payable. Account payable. Oke, karena udah kita jumlahin, baru kita rekap.
bagian debit ada ini dia merchandise inventory. Yang debit kita pindahkan. Nomor akunnya karena udah dijumlahin tinggal pindahin gini aja. Nomor akun dulu, baru saldonya. Jumlahnya, bukan saldo, jumlahnya. Oke, kredit menjumlahkan seperti ini ya. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Oke, sudah harus balance. Nah, kalau nggak balance bagaimana mungkin debit kreditnya ada yang beda ya. Oke, jurnal penjualan, jurnal pembelian, purchase journal udah selesai, ini direkap. Lanjut sales journal. Kita rekap sales journal. Kita mulai dengan menjumlahkan terlebih dahulu. Semua kita jumlahkan dulu. Kalau udah jumlah, tinggal di lanjut. Oke. Sebentar, kita lihat jumlah ini. Ini juga kita jumlahkan. Nah, ini jumlahnya sini. Oh, jumlahnya ini. Oke. Udah. Oke, lanjut. Sekarang nomornya account receivable. Sebentar ini gini. Account receivable. Nomor akunnya. Oke, sales. Lanjut PPN outcome. Lanjut freight collected. Oke, udah, sekarang tinggal direkap. Yang debit adalah account receivable saja. Berarti ini sama dengan ini. Nomor akun dulu, baru jumlahnya. Ini juga. Ini akunnya. Jumlah uangnya. Oke, sekarang dijumlahkan. Pakai auto sum. Oke, sudah balance ya. Ini sales journal juga sudah selesai. Lanjut. Cash receipt journal. Ini nggak kepake kolomnya, saya hapus saja. Oke, lanjut. Kita jumlahkan pakai auto sum. Oke. Cash in bank, kita cari nomor akunnya. Lalu account receivable. Kalau udah, sekarang kita rekap. Lanjut ke sampingnya. Nah, tinggal nyalin aja. Oke, sekarang jumlahkan. Oke, udah selesai. Sekarang kita ke cash payment journal. Oke, lembarnya banyak, boleh di hidden, boleh di delete, nggak masalah. Oke, sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkannya begini ya. Oke. Nah, sekarang nomor akunnya. Kalau ini kan order. Kalau order cukup kita centang saja. Yang spesifik akunnya aja yang kita kasih nomor akun. Account payable. Dan cash in bank. Kita rekap. Yang debit dulu ya. Ini ada 2, direkap, ditambahkan.
Lalu ada ini. Lanjut ini. Oke, dijumlahkan. Ini kolomnya nggak digunain, kita hidden aja atau delete. Sama aja. Oke ya, udah. Sekarang petty cache. Dijumlahkan. Petty cache. Karena ini order, kita centang aja. Kebetulan nomor akunnya sama. Oke. Oke, udah. Sekarang dijumlahkan. Lanjut satu lagi. General Journal. Oke, nomor akun pertama ini di debit. Lalu ada cost of goods sold, ada sales, ada PPN. Oke, ada lagi merchandise. Oke, lanjut. Ini kita jumlahkan juga. Ini ada merchandise, ada PPN income. Sama-sama merchandise, cukup satu aja. Ada account receivable dan ada cost of goods sold. Dijumlahkan ya. Oke. Saya mau pakai ini sum if. Ranknya adalah ini. Oke. Kita jumlahin bagian debit. Dijumlahin ya. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Sebentar. Gini aja, langsung aja. Kalau rumusnya nggak berfungsi, kita manual aja. Harusnya berfungsi sum if-nya. Oke. Oke, sekarang merchandise sebelah kredit. Oke, 21.600 PPN. Oke, 11. Dan ini. Oke, kita jumlahkan, kita cek dulu. Oke, sudah selesai. Jadi, semua yang ada di jurnal itu wajib kita buat rekapitulasi. Lalu semua ini yang ada di kartu persediaan juga kita buat rekap di list of list of-nya dari buku besar pembantu piutang, hutang, dan persediaan. Ini nanti sama dengan jawaban buku besar ya. Terus semua jurnal dibuat rekapnya seperti ini. Oke, ini adalah contoh dari mengerjakan.
Semoga video ini bermanfaat untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian UKK akuntansi. Semoga sukses menghadapi ujian nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.